Apakah kalian keberatan tentang kejadian ini? Pemeriksaannya, visumnya, apakah kalian keberatan? Keberatan. Apa yang membuat kalian keberatan? Karena kita tidak merasa dicabuli, tapi kita dipaksa untuk mengaku dicabuli. Mengaku dicabuli. Ya Allah. Ya Allah. Mereka tidak dicabuli, tetapi dipaksa untuk mengaku dicabul. Keberatan yang kedua, bagaimana proses visum terjadi? Apakah kalian keberatan di situ? Keberatan. Apa yang menjadi keberatan kalian? Karena saya itu adalah lawan jenis. Lawan jenis. Dikarenakan anak saya dipaksa untuk menghadap ke Polres dan melaksanakan visum dengan cara memasukkan tangan ke alat kemampuan atau alat vital. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan dia masukkan juga laki-laki. Buat kalian semuanya yang ikut turut serta diduga dalam perbuatan ini, demi Allah bersiaplah kalian. Kami tidak akan berhenti sampai kalian juga merasakan akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sudah lama saya tidak mengikuti perkembangan dari berita Ustadz Fahim, yaitu di mana kemarin yang diduga melakukan tindakan pencabulan. Karena ini merupakan suatu aib, ya. Kalau bagi saya pribadi itu adalah aib. Dan oke, di sini saya akan memberikan tanggapan di mana kemarin saya melihat postingan Baby Aldo. Beliau ada di Jember dan melakukan konferensi pers, yaitu dengan 3 orang korban yang katanya korban beserta dengan orang tua si korban. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 April bertempat di Pondok Pesantren Al Jalil. Saya, Babe Aldo, dan tim pengacara, juga ada wali santri dan juga ada santrinya, berkumpul bersama untuk menyatakan pernyataan resmi dalam press release dalam konferensi pers ini, yang mana video ini akan menjadi dasar kami dalam bertindak apa yang akan kami lakukan dan apa yang telah kami lakukan sehubungan dengan kasus yang menimpa Kiai Fahim Mawardi, yang dari mulai Januari itu ya. Dari Januari kasusnya berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah di tanggal 6 April ini mulai terkuak semua. Babe dari awal kasus ini menyelidiki dengan pelan-pelan, karena di sini menyangkut ada korban, dan korban ada di belakang ya. Ini 3 orang korban dari santri yang belajar di Pondok Pesantren Al Jalil. Usianya ada yang 16, ada yang 17, ada yang 19 tahun. Permasalahan ini alhamdulillah selama 2 bulan Babe mendampingi dengan tim kuasa hukum Babe, para santri dan keluarganya. Mereka akhirnya berani untuk bisa menyatakan kebenaran yang mereka yakini. Intinya kalau orang sudah berani, sebelumnya berarti takut. Jadi ada ketakutan yang membuat mereka tertahan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Dan ini sekarang mereka sudah mulai berani untuk menyampaikan apa kebenaran itu. Coba kita lanjut tonton. Di sini Babe memegang ada surat pernyataan dari santri dan wali santri juga. Ya, yang nanti akan dibacakan. Pernyataannya diwakili oleh salah seorang wali santri. Ya. Karena memang permasalahan ini kami duga kuat. Ini adalah permasalahan yang apa ya? Ini ditutupi, ada yang ditutupi, ada yang direkayasa. Dugaan kuat itu muncul setelah adanya pengakuan dari para santri. Jadi sebelumnya para santri ini tidak mengakui suatu kebenaran yang sedang terjadi selama berapa bulan itu? Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan ya. Berjalan hampir 4 bulan dan baru mau mengaku sekarang. Ya, memang kita harus bersabar untuk mencari suatu kebenaran itu. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan para santri ya. Para santri, alhamdulillah. Gua mau nanya para santri dulu nih biar jelas. Babe mau nanya sama kalian, nak. Apakah kalian sesuai dengan pernyataan ini, kalian pernah dicabuli oleh Kiai Fahim nggak? Nggak pernah. Oke. Apakah kalian keberatan tentang kejadian ini? Pemeriksaannya, visumnya, apakah kalian keberatan? Keberatan. Apa yang membuat kalian keberatan? Karena kita tidak merasa dicabuli, tapi kita dipaksa untuk mengaku dicabuli. Mengaku dicabuli. Ya Allah. Ya Allah. Mereka tidak dicabuli, tetapi dipaksa untuk mengaku dicabul. Ini baru terungkap setelah 3 bulan, dan itu juga berdampingan dengan para wali santrinya. Ini tidak jauh berbeda dengan kasusnya Habib Rizik ya, yaitu chat mesum. Yang screenshot siapa, terus yang melaporkan siapa, kasusnya bagaimana, tiba-tiba kasus itu berjalan saja. Ya Allah, dunia ya, dunia emang seperti itu. Ada pemaksaan itu, kalian tahu dipaksa mengaku itu setelah apa? BAP. Waktu BAP. Kalian baca BAP-nya? Baca. Baca. Di dalam kalimat BAP itu ada kalimat kalian dicabuli? Ada. Waktu itu kalian baca itu, kalian nggak protes? Sudah protes. Protes ya? Iya. Protes. Apa kata mereka? Mau diganti setelahnya tanda tangan. Mau diganti? Setelahnya tanda tangan. Oke. Itu catatan, satu catatan ya pemirsa, satu catatan. Ya, kita underline itu. Ya, ada pernyataan bahwasannya akan diganti setelah tanda tangan. Yang pertama. Jadi awalnya dipaksa untuk mengaku dicabuli, setelah itu mau diganti katanya. Dipaksa.
Keberatan yang kedua, bagaimana proses visum terjadi? Apakah kalian keberatan di situ? Keberatan. Apa yang menjadi keberatan kalian? Karena periksa itu adalah lawan jenis. Lawan jenis. Jadi visum yang dilakukan kepada seorang perempuan harus laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Apakah tidak ada dokter perempuan gitu? Ya Allah, padahal tahu kalau mereka adalah seorang muslim. Itu adalah daerah intim yang tidak boleh. Bahkan ada area-area tertentu, misalkan leher atau lengan tangan, itu tidak boleh dilihat. Haram untuk diperlihatkan. Dan ini, ya Allah, coba kita dengar langsung lagi. Mereka pakai alat atau pakai tangan? Pakai tangan. Apakah dengan perbuatan mereka ini kalian berharap ada tindakan hukuman yang setimpal bagi mereka? Iya. Oke. Dan yang membuat kalian menjalani ini semua, apakah kalian juga akan menggugat mereka, melaporkan mereka? Iya. Alhamdulillah. Ini kalian tidak ada paksaan ya, Nak? Iya. Nggak ada ya, nggak ada paksaan sama sekali. Dan alhamdulillah, ini kita udah dengar tadi pernyataan mereka langsung. Dan kami akan melakukan tindakan hukum. Karena ini Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi memang setelah sekian lama saya tidak mengikuti perkembangan dari berita ini, ternyata Babe Aldo secara berlahan-lahan mengusut tuntas sebenarnya apa yang terjadi dan bersedia untuk datang ke Jember dan lain sebagainya, menginvestigasi yang mungkin selama ini ada yang ditutupi. Coba kita lanjut dulu ya, kita lihat poin-poinnya seperti apa dan yang akan digugat nanti apa saja. Jadi dengan adanya tindakan ini selama 2 bulan kami mendampingi mereka, mengembalikan perasaan trauma. Nih supaya kalian dengar sendiri, bukan Babe ngarang. Apakah kalian waktu kejadian pertama ini kalian sempat mengalami trauma? Iya. Ya. Iya. Kalian ketakutan? Ketakutan. Kalian didatangi aparat ke rumah? Iya. Loh, apakah ada tindakan aparat untuk memaksa kalian BAP begitu ada? Ada. Ya, dengan berbagai macam. Iya. Bahkan nanti ada orang tua wali santri ini, saya mau tanya, Ya. setelah kejadian masih adakah aparat datang ke rumah? Waktu Fahim udah di tentara, udah di penjara? Waktu itu ada. Ada. Lihat bagaimana kejadian ini sangat diduga kuat adanya sesuatu yang salah dalam tanda kutip. Namun kita semuanya tetap memakai asas praduga tak bersalah. Maka dari itu kami malam ini konferensi pers ini untuk menyatakan bahwasanya kami akan melaporkan ini ke Polres Jember. Kami berharap Polres Jember mau menerima laporan kami. Dan ini diwakili salah satu orang tua wali santri. Silakan membacakan pernyataan orang tua wali santri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan adanya pemberitaan di media cetak, online, media sosial, dan media televisi nasional terkait dengan permasalahan adanya pencabulan di Pondok Pesantren Al-Jalil 2 yang beralamat di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Selaku orang tua wali santri dan mewakili anak-anak saya yang wali santrinya belum hadir, saya sebagai perwakilan menyatakan, 1. Tidak pernah mendengarkan anak mengeluh tentang adanya pencabulan atau pelecehan selama berada di Pondok Pesantren Al-Jalil 2 yang beralamat di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. 2. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai orang tua sangat-sangat keberatan dan tidak terima akan semua tindakan yang dilakukan oleh Himatul Aliyah terhadap anak saya yang mengakibatkan trauma dan rasa ketakutan dikarenakan anak saya dipaksa untuk menghadap ke Polres dan melaksanakan visum dengan cara memasukkan tangan ke alat kemauan atau alat vital. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan dimasukkan juga laki-laki. Apa tidak ada yang perempuan gitu? Yang dilakukan oleh petugas laki-laki di Rumah Sakit Subandi tanpa adanya pemberitahuan terhadap saya serta tidak adanya pendamping dari saya sebagai orang tua. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan sadar-sadarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak sebagai perwakilan orang tua santri. Ya. Apakah dengan keberatan Bapak setuju kalau dengan menguasakan kuasa hukum ini kepada timnya Babe Aldo untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan berikutnya? Sangat-sangat setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya pemirsa semua yang nonton ini, ya, kami berharap kami akan segera menyusun. Tim ini akan kami susun dan kami akan segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Yang pertama kami akan mencoba melapor ke Polres Jember. Mudah-mudahan di Polres Jember sudah bisa diterima dan ditindaklanjuti. Tapi surat ini kita akan berusaha terus. Kami berharapnya Polres Jember mau menerima. Tapi kalau tidak diterima, kami akan coba membawa ini sampai ke Polda, mungkin ke Mabes Polri. Karena masalah ini kami duga kuat ini ada sesuatu di sini. Kenapa ini anak-anak boleh diceritakan dikit, nak? Kalian mengulangi lagi ya.
Maaf ya, Babe minta maaf karena Babe tahu ini menimbulkan rasa trauma di hati kalian. Kalian dibawa ke kantor polisi itu jam berapa? Jam 3 sore Jam 3 sore sampai jam jam 1 malam. sampai jam 1 malam. Habis gitu visumnya dari jam 1 malam itu dibawa ke rumah sakit langsung. Iya. Dari jam 3 sore dibawa ke kantor polisi di BAP sampai jam 1 malam. Dari jam 1 malam langsung ke rumah sakit. Terus di visumnya jam berapa? Jam 3 Jam sore. 3 sore. Jam 24 jam. Kalian waktu itu didampingi orang tua? Enggak ada. Astagfirullahaladzim. Kalian kalau masih punya hati, ya kalau kalian masih punya hati, tolong. Ini masalah bukan masalah kecil. Mereka masih punya masa depan. Rasa trauma mereka ini akan berkepanjangan. Apalagi mereka akan dicap sebagai korban cabul. Itu bukan, di dalam hukum Indonesia, korban perkosaan saja itu dilindungi. Ya, karena ada rasa trauma. Bagaimana mereka yang benar-benar, kalian tidak pernah dicabuli ya? Enggak pernah. Mereka merasa tidak pernah dicabuli, lalu mereka dicap sebagai korban cabul karena kasus ini. Itu traumanya akan seumur hidup apabila masalah ini tidak clear. Jadi kita seperti ini untuk membersihkan nama mereka. Mereka masih panjang. Urusan Kiai Fahim dengan istrinya itu kami nggak mau ikut campur. Itu urusan rumah tangga. Iya, tapi tolong jangan sampai mengorbankan para santri, jangan sampai mengorbankan masa depan para santri. Itu kurang ajar namanya. Dan kami akan mengambil tindakan hukum dan kami berharap betul aparat kepolisian, khususnya Polres Jember. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin yang ingin saya tanggapi terhadap konferensi pers dari Babe Aldo. Benar yang dikatakan Babe Aldo tadi, kita tidak mau ikut campur permasalahan antara Ustadz Fahim dengan istrinya. Apapun permasalahannya, ya selesaikanlah. Tetapi jangan mengorbankan santri-santrinya. Ya saya juga doakan semoga Babe Aldo bisa ya mengusut dan bisa menyelesaikan kasus ini sampai benar-benar kelar. Karena apa? Kasihan ketiga remaja tadi. Karena itu akan menjadi beban moral, beban mental, dan apalagi kasus pencabulan. Na'udzubillah min dzalik. Masa depannya gitu loh. Dan betapa teganya orang yang membuat laporan dan melaporkan orang-orang yang tidak bersalah. Ya contohnya seperti anak-anak tadi, korban katanya. Jadi mereka harus mengalami tindakan-tindakan yang tidak beretika. Saya pribadi ketika membuat video, saya sama sekali tidak membenci pribadi orang tersebut. Ketika saya mereaction apapun, saya tidak pernah membenci pribadinya. Tapi yang saya lakukan adalah melawan pemahamannya. Termasuk kepada Wildo. Meskipun saya benci kepada pemahamannya, tapi saya tidak ingin membenci pribadinya sebagai manusia. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kita tetap ikuti perkembangan dari kasus ini. Bagaimana hasil akhir dari perjuangan Babe Aldo untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh remaja-remaja ini. Bapak, saya mau nanya dulu sama Pak Iwan. Ya, apakah yang dialami anak-anak ini ada diduga unsur pidana yang bisa dilaporkan? Ada, Pak. Apa aja tuh? Satu, adanya paksaan daripada mereka anak-anak dibawa ke kantor polisi tanpa ada pemberitahuan kepada orang tua. Satu, mereka masih punya orang tua. Ya. Apapun itu, anak-anak tetap masih bergantung terhadap orang tua. Ya. Minimal ada informasi terhadap orang Ya, tua. dan itu ada ya, sebagian ada yang dapat informasi ya. Ada yang artinya dengan cara yang apa? Ada suratnya itu menyusul kayaknya. Oh, gitu. Ya, ya, ada suratnya menyusul. Itu jangan sampai salah gitu. Ya. Ya, ada. Cuman dalam proses ini saya melihat yang paling utama adalah perilaku visum. Ya, Ya. Ya, jadi- Dan apakah itu memenuhi unsur pidana kalau itu? bisa memenuhi, Pak, karena di dalam visum itu ada aturannya. Oke, siap. Ada aspek-aspek yang harus diketahui oleh anak-anak juga, Pak. Walaupun anak-anak ini di bawah umur, minimal dibacakan aspek itu. Ya, Tidak ada- langsung melakukan tindakan. Ya, dalam ilmu kesehatan itu ada namanya informed consent. Ya. Ya, informed consent itu adalah hak pasien untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga Betul, medis. betul, Itu betul. namanya informed consent. Betul. Ya, itu ada memang. Dan itu apakah saya mau nanya sama anak-anak, kalian dikasih tahu nggak bahwa visum itu mestinya pakai alat, bukan pakai tangan? Enggak. Langsung dilakukan gitu aja. Masya Allah. Nah, itu siap-siap ya lu. Dan gua mau nanya nih, ya kan ini pemberitaan di media sosial banyak, media online banyak tentang ini. Apakah orang-orang yang memberitakan dan yang menyebabkan pemberitaan ini dan yang menyatakan juga bisa kita laporkan? Bisa, Pak. Sangat-sangat bisa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iwan. Siap. Jadi nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan dari konferensi pers ini bisa membuka mata kita semuanya. Ya, sekali lagi. Kiai Fahim Mawardi sekarang sudah P21 lagi nunggu jadwal sidang. Kita nggak ada urusan sama itu. Biarkan itu proses hukum berjalan. Fahim dan pengacaranya Fahim. Ya, yang kami lindungi di sini, yang kami perhatikan sekali di sini adalah korban, karena mereka masih punya masa depan dan mereka mengalami trauma yang mendalam. Bahkan kami akan menyiapkan selama 2 bulan ini kami menyiapkan tenaga-tenaga psikologis untuk mengembalikan rasa trauma. Alhamdulillah setelah 2 bulan sama Babe kalian masih trauma. Enggak. Sekarang berani bersuara ya? Berani. Kalian akan hadapi ini ya? Baik. Baiklah kalau begitu pemirsa semuanya, konferensi pers atau pers release ini kami gunakan secara sadar sebagai informasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga bisa menjadi perhatian seluruh aparat kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, ya, bahwasanya ada terjadi kasus seperti ini dan kami akan melapor. Kami akan segera melapor ke Polres Jember
mohon dapat atensi khusus dari Kepolisian Resort Kota Jember agar laporan kami bisa ditindaklanjuti. Karena kami akan terus ini demi masa depan anak-anak. Sekali lagi saya pertegas, kehadiran Babe Aldo di Jember ini bukan semata-mata urusan Kiai Fahim Marwardi, bukan, tapi lebih ke arah anak-anak ini. Buat kalian semuanya yang ikut turut serta diduga dalam perbuatan ini, demi Allah bersiaplah kalian. Kami tidak akan berhenti sampai kalian juga merasakan akibat.